Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Firmansyah, 18101. Di sini saya akan mencoba edge detection dengan OpenCV menggunakan beberapa metode, di antaranya Sobel, Breuer, dan Laplacian. Yang pertama Sobel. Metode Sobel sendiri merupakan operator yang menghindari adanya perhitungan gradien di titik interpolasi. Operator ini menggunakan kernel ukuran 3x3 piksel untuk perhitungan gradien, sehingga perkiraan gradien berada tepat di tengah jendela. Nah, di sini ada variabel IMG. Variabel IMG itu berisi CV2, IMRead, 1 JPG. Nah, di sini ini fungsinya adalah agar OpenCV membaca file ini, 1 JPG ini. Kemudian di sini ada CV2 IMRead grayscale dan mengubahnya menjadi grayscale atau skala keabuan. Di sini ada Sobel X sama dengan CV2 Sobel. Nah, CV2 Sobel di sini saya memanggil fungsi Sobel dari OpenCV. Nah, di sana saya taruh variabel yang berisi gambar tadi, juga ada cv2.cv64f. Juga di sini tuh 1 dan 0 ini titik koordinat ya. Ini X, ini Y. Jadi X-nya 1, Y-nya 0. Sama kayak ini. Nah, sedangkan di sini ada NP Winter 8, NP absolute, Sobel X ini untuk perhitungan itunya nanti, pixel-pixelnya sendiri. Sini juga ada Sobel combined, CV2 bitwise. Nah, ini menggabungkan dari metode Sobel X dan Sobel Y. Nah, di sini saya masukkan dalam perulangan buat bisa ditampilkan. Sekarang coba kita jalankan ya. Nah, sini hasilnya. Ini gambar aslinya. Setelah diubah dalam skala keabuan. Lalu ini setelah menggunakan X detection Sobel X. Jadi dia seperti yang dapat kita lihat di antara X dan Y. Di Sobel Y, garis-garis yang melintang horizontal terlihat jelas, sedangkan yang vertikal tidak terlalu jelas. Begitupun sebaliknya di Sobel X. Garis-garis yang vertikal dapat kita lihat dengan jelas, tapi yang horizontal dia tidak terlalu jelas. Nah, di Sobel combine sendiri ini menggabungkan antara Sobel X dan Sobel Y. Kemudian ada Prewitt. Nah, Prewitt sendiri dia menggunakan persamaan yang sama dengan operator Sobel, tapi konstanta C yang digunakan bernilai 1. Operator Prewitt tidak menekankan pembobotan pada piksel-piksel yang lebih dekat dengan titik pusat kernel. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk menurunkan high pass filter. Nah, di sini ini hampir sama kayak tadi. Yang ada di sini kernel X dan kernel Y. Kernel X ini sebenarnya matrik. Kolom pertama ini bacanya dari sebagai kolom ya, bukan baris. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau diurutkan matrik per baris dibacanya berarti 1 0 min 1 1 0 min 1 1 0 min 1. Itu kernel X. Dengan kernel Y itu berisi min 1 min 1 min 1 0 0 0 dan 1 1. Nah, di sini ada Prewitt X CV2 filter 2D. Di sini kita menggunakan filter 2 dimensi yang berisi IMG ini tadi,
min 1 dan juga caret X. Jadi kayak seperti ini. Di periode sendiri menggabungkan antara periode X dan periode Y. Ini sama seperti tadi. Jadi kita tinggal jalankan saja. Nah, ini hasilnya. Hampir sama seperti Sobel. Jika X, maka yang diseleksi di sini yang horizontal, sedangkan yang Y yang vertikal. Oh, atau mungkin sebaliknya. Jika tadi di Sobel Y, jika Sobel Y yang terlihat adalah yang horizontal, sedangkan yang X yang vertikal. Tapi di sini yang X yang terlihat adalah horizontal dan yang Y adalah yang vertikal. Di periode ini menggabungkan dari Y dan X. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yakni Laplacian. Ini hampir sama seperti tadi, tapi metode Laplacian sebenarnya itu nama lain dari teknik diferensial yang dikembangkan di atas, yaitu diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Operator Laplacian memiliki jumlah seluruh koefisiennya 0 dan koefisiennya mengandung nilai negatif maupun positif. Nah, karena di sini sudah disediakan fungsinya juga hampir sama seperti dua yang sebelumnya, tapi sebenarnya ini juga ada unsur matrik-matriknya seperti yang tadi sih, cuma karena sudah disediakan ya kita tinggal jalankan saja. Nah, yang kita lihat, tapi dibandingkan dengan dua yang sebelumnya, Laplace ini banyak menghilangkan gambar. Dia hanya menyeleksi sedikit yang dia rasa sebagai edge atau tepian. Jadi gambarnya sedikit agak lebih gelap dan terlihat remang-remang. Nah, sekarang kita beralih ke metode histogram equalization. Metode histogram equalization sendiri adalah sebuah proses yang mengubah distribusi nilai derajat keabuan pada sebuah citra sehingga menjadi seragam. Tujuan dari histogram equalization adalah untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata, sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Perataan histogram diperoleh dengan cara mengubah derajat keabuan sebuah piksel atau R dengan derajat keabuan yang baru S dengan sebuah fungsi transformasi T. Secara matematis, dapat ditulis dengan sebagai persamaan S sama dengan T kali R. R sendiri dapat diperoleh kembali dari S dengan transformasi inverse seperti pada persamaan R sama dengan T pangkat min 1 kali S, di mana S sendiri lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Nah, di sini ini juga seperti dua yang tadi, membuka gambar. Nah, ini nih. Di sini kita menggunakan fungsi equalize histogram equalization yang sudah disediakan oleh OpenCV. Di sini kita mengatur grid figurnya ya. Jadi AX0 itu adalah nanti gambar original, gambar asli dari ini. Lalu AX1 adalah gambar yang telah dilakukan equalisasi. Kemudian AX2 adalah grid dari yang ori.
Dan AX3 adalah grid dari yang telah diekualisasikan tadi. Untuk mengatur figurnya ini hampir sama seperti tadi. Untuk menampilkan gambar, nah ini AX0 AX6 ini dikosongi. Kenapa? Karena ini kita akan menghapus label X dan Y. Nah ini hanya untuk beri judul. Ini bersama seperti yang atasnya. Kemudian, nah di sini kita mengatur histogram dari gambarnya original. Kemudian menghitung kumulatif dari gambar size-nya, lalu melakukan normalisasi pada is tadi. Di sini is max dibagi JNF max. Kemudian kita memberi warna dengan kode biru, lalu kita menggunakan dengan kode merah. Nah ini kita meletakkan ini di sini. Ini titik pixelnya ya, kita taruh di titik 0256. Ini hanya untuk label dari JDF sama histogramnya. Kita taruh di kiri atas. Nah, hampir sama sih yang ini sama yang atas. Cuma yang atas ini grid dari yang original, yang bawah cuma dari yang telah diekualisasikan tadi. Nah, kita coba jalankan. Nah, dapat kita lihat perbedaannya setelah skala keabuannya disamakan. Sebelumnya histogramnya sangat rapat, JDF-nya melengkung. Setelah kita melakukan persamaan tadi, histogramnya dibuat agak renggang, menyesuaikan dengan punya tadi perhitungannya. Dan JDF-nya kita lihat, kita bisa lihat perbedaan di sini. Kemudian yang terakhir ada Clahe atau Contrast Limit Adaptive Histogram Equalization. Clahe beroperasi pada region kecil pada citra grayscale yang disebut dengan tile. Kontras pada setiap tile diperbaiki sehingga histogram yang dihasilkan dari region tersebut kira-kira cocok dengan bentuk histogram yang ditentukan. Nilai piksel yang saling bertetangga disambungkan dengan menggunakan interpolasi bilinear. Hal ini dilakukan agar hasil penggabungan tel terlihat halus. Perhitungan histogram untuk masing-masing daerah secara langsung. Dalam hal ini, koleksi jumlah nilai piksel ini untuk semua grayscale disebut sebagai histogram dari wilayah itu. Fungsi ini secara umum diperoleh dengan menggunakan perhitungan CDF. CDF yang tadi itu ya, Cumulative Distribution Function. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan gridnya tadi. Nah, ini tadi tile grid size-nya 88, Clahe-nya ini kebunnya dari 0. Nah, ini berbeda dari dua yang tadi. Dua yang tadi yang sebelumnya, jika yang sebelumnya itu grayscale. Yang ini saya buat berwarna R, G, dan B, red, green, dan blue. Kita coba jalankan. Di sini saya tidak membuat grid seperti yang tadi karena bisa dipastikan hampir sama gridnya. Ini perbedaannya. Gambar yang original dan telah dilakukan metode Clahe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.